السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang benar-benar dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari usulul iman. Ya, namun kita sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, itu kita lanjutkan atau kita akan merincikan pembahasan dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam rangka menjaga kemurnian tauhid ini. Itu kaitan dengan sihir, perdukunan, kemudian tatayyur, ya, ilmu nujum dan semacamnya. Ini perlu kita sama-sama ketahui supaya apa? Supaya kita mudah untuk menghindarinya. Ya, karena terkadang keburukan itu perlu kita pahami. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri, walakin litawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi waqa'a fihi." Jadi aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, tapi aku mengetahuinya supaya aku mudah untuk menghindarinya. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjerumus pada keburukan tersebut. Nah, bagaimana yang dimuliakan, pada kesempatan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang ya sihir dan macam-macamnya, ya hukumnya serta hukuman bagi pelakunya. Begitu pula kita sudah membahas sebagian tentang al-kahana wal arafah, itu tentang perdukunan, tukang ramal dan semacamnya. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya dukun, ya perdukunan dalam bentuk seseorang yang mengakui, ya seorang mengetahui perkara yang akan datang, ya tukang ramal dan semacamnya, atau seseorang yang mengetahui sesuatu yang sedang terjadi seperti benda-benda yang hilang dan semacamnya, di mana itu masuk dalam perkara-perkara gaib. Ya, maka orang yang mengakui hal tersebut, ya, mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara yang akan datang, itu semua bisa menjerumuskan dia pada kekufuran. Karena sejatinya perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi kalau ada orang aku mengetahui perkara gaib, kejadian yang akan datang dan semacamnya, itu berarti dia telah berani menyandingkan dirinya dengan Allah. Dia telah berani menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Tegas Allah firmankan seperti itu. Tiba-tiba kemudian ada orang yang mengatakan tahu masa depan orang lain, tahu kejadian-kejadian yang akan datang. Maka secara tidak langsung dia mendustakan ayat ini. Dan dia telah berani menyandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya orang-orang seperti ini wajib untuk kita dustakan. Mempercayai mereka akan menjadikan kita terjerumus pada kekufuran. Ya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sabdanya, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Di barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun atau si tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahaya. Ya wajib kita hindari dan wajib kita dustakan mereka. Memang mereka pendusta. Ya, ketika ditanya misalnya, ada orang nanya ingin memulai bisnis, ditanya si tukang begini, "Oh, kalau kamu bisnis ini yang bagus ini." Nah, kenapa dia enggak sendiri yang lakukan? Ya. Kenapa dia enggak sendiri yang lakukan? Ya, ada juga yang tukang-tukang dukun kayak itu dia jual jimat-jimat yang katanya ini kalau dimiliki ya akan kaya 7 turunan. Nah, ngapain dijual? Buat kamu saja. Ya, ngapain dijual? Itu semua bohong. Ya. Wajib kita dustakan, mempercayainya justru akan menjerumuskan kita pada kekufuran. Bahkan jangankan mempercayai, sekedar mendatangi mereka, iseng-iseng untuk nanya saja, itu kata Nabi SAW akan menjadikan sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ata arrafan fas'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman," rawahu Muslim. Jadi barang siapa yang mendatangi tukang dukun, kemudian dia bertanya kepadanya sesuatu, sekedar iseng, ya nanya masa depannya, nanya ya perkara-perkara tertentu, baik kepada tukang ramal yang mungkin pakai ada wadah kemudian ada airnya, atau dengan melihat garis-garis jarinya mungkin, ya atau dengan zodiak-zodiak itu, ya. Maka dia bertanya kepada mereka dengan nanya saja, itu sholat tidak diterima 40 hari. Tapi tetap wajib sholat ya, tetap wajib sholat. Nah, cuman tidak berpahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Seperti itu. Ya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita tentang haramnya kita mendatangi tukang dukun, tukang ramal, ya tukang nujum dan semacamnya. Nah, sekarang kita masuk pada at-tiyarah. Ya, at-tiyarah. Apa yang dimaksud dengan at-tiyarah?
Nah, ini termasuk hal yang mesti kita hindari dalam rangka menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, definisi at-tiyarah. Istilahan tasya'un yahdutsu natijata syai'in mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Jadi tiarah itu adalah tasya'un, perasaan pesimis. Ya, pesimis itu apa? Putus asa. Yang merasa putus asa dikarenakan dia melihat sesuatu atau dia mendengar sesuatu, ya, atau ya dia melakukan hal-hal tertentu. Sehingga dari sana kemudian dia merasa pesimis, dia merasa putus asa. Ya, contoh misalnya, ya ini yang banyak terjadi di zaman jahiliyah dulu. Ya ketika di atas rumah seseorang hinggap burung hantu, maka mereka mengatakan, oh sebentar lagi di rumah ini akan ada yang meninggal. Ya. Jadi tiarah apa tadi? Merasa putus asa, merasa pesimis, ya ketika seseorang melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu. Ya. Yang dimana sesuatu yang dia lihat atau dia dengar itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang dia lakukan, sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, contohnya tadi, ya burung hantu hinggap di sebuah rumah. Dia katakan, oh sebentar lagi di rumah ini ada yang akan meninggal. Apa hubungannya? Ya seorang misalnya lagi berjalan, dalam safar perjalanan ke sebuah tempat, Sampit misalnya. Di tengah jalan, tiba-tiba melintas di jalanan misalnya ular. Dia mengatakan, wah ini kalau saya lanjutkan perjalanan saya, ya bakal bahaya. Mungkin saya akan terjadi kecelakaan. Aja dia balik lagi ke Kuala. Kan apa hubungannya? Nggak ada. Nah ini masuk dalam tatoyur. Ya bahkan termasuk tatoyur itu adalah memprediksi kejadian yang akan datang dengan melihat sesuatu. Ya, contoh misalnya ketika dia bawa gelas, jatuh gelasnya. Ya dia mikirkan anak yang sedang kuliah di Jawa. Oh kayaknya anak saya ini bakal apa misalnya gitu. Ya ada bahaya atau sedang kecelakaan atau bisa akan terjadi apa-apa sama dia. Apa hubungannya? Nah ini semua masuk dalam makna tatoyur. Ya, ada pula katanya kalau kejatuhan cicak apa? Pokoknya macam-macam lah. Itu semua masuk dalam makna tatoyur. Nah, kemudian apa hukum dari tatoyur ini? At-tatayyuru yunafi tauhid wa dzalika min wajhain. Jadi, tatoyur itu bisa menafikan, ya, mengurangi ketauhidan seseorang, dan itu ditinjau dari dua hal. Yang pertama, annal mutatayyir qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa'tamada ala ghairillah. Kenapa tatoyur itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, bahkan bisa menafikan tauhid seseorang? Pertama, karena orang yang tatoyur tadi itu, ya, yang meyakini tatoyur tadi itu, dia telah menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah. Jadi dia lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh misalnya, ada orang, dia baru buka usaha, ya, toko sembako. Sekalinya yang belanja pertama kali orang buntung tangannya misalnya, atau orang buta. Timbul dalam keyakinan, wah, kayaknya ini kalau saya lanjutkan bisnis saya ini bakal bangkrut saya. Ini nggak jadi bisnis. Atau dia merasa was-was terus. Nah ini kan dia menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah. Harusnya orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ya, ketika dia sudah memulai sesuatu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Bismillah, dengan nama Allah saya mulai usaha saya ini. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang beriman begitu. Ya, bukan gara-gara yang belanja pertama kali orang buta atau orang buntung tangannya, wah dia langsung merasa nggak tenang, atau bahkan mungkin dia gulung tikar tutup tokonya. Nah, semestinya seperti itu. Nah, jadi kenapa tatoyur ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid bahkan menafikannya? Karena seseorang itu dengan dia bertatoyur itu, dia menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menggantungkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alasan yang kedua kata beliau, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhyilun. Kenapa orang yang bertatoyur itu mengurangi tauhid bahkan menafikannya? Karena dia telah menggantungkan urusannya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, yang tidak ada kenyataannya, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang sedang dia lakukan. Ya, atau yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan prediksi sesuatu yang akan datang. Ya, seperti tadi, yang gelas jatuh, tiba-tiba dia memprediksi, wah anaknya bakal gini-gini. Apa hubungannya? Ya kan? Nggak ada hubungannya. Itu biasanya ya karena khurafat-khurafat, cerita-cerita, atau karena sering kebanyakan
nonton sinetron, ya begitu. Jadi tontonan itu jadi tuntunan pada akhirnya, jadi akidah seseorang. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalilun nahyi 'anit tatayyur. Apa dalil? Ya, dalil yang menunjukkan tentang larangan dari tatayyur ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Artinya sesungguhnya ya nasib-nasib mereka itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, orang berhasil, orang tidak berhasil dalam usahanya, itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya tatayyur, ya nasib-nasib kita itu hendaknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda, bukan kepada hewan tertentu atau kepada kejadian-kejadian tertentu, tapi itu semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kemudian juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "La adwa wala tiyarah wala hamah wala safar." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, artinya tidak ada penularan penyakit. Ya. Tidak ada penularan penyakit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada penularan penyakit di luar ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyuruh kita mengatakan, "Fafirru minal majdzum firaraka minal asad." Jadi, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memisah unta yang sudah terkena penyakit dengan unta yang sehat supaya tidak terkena ya penularan begitu. Jadi yang dimaksud dengan la adwa di sini adalah tidak ada penularan penyakit di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tiyara, dan juga tidak ada tatayyur. Nah, yang kita bahas ini. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya wala tatayyur, tidak ada tatayyur dalam Islam. Jadi menerka, yang memprediksi kejadian yang akan datang dengan melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut, itu sesuatu yang ditiadakan, dinafikan dalam agama kita. Wala tiyarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wala hamah, yang tadi. Bahwasanya tidak benar keyakinan memprediksi kematian seseorang dengan ya datangnya burung hantu yang singgah di rumahnya. Kemudian juga kata Nabi SAW, wala safar, dan tidak ada safar, tidak ada kesialan di bulan safar. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bulan safar itu adalah bulan sial. Ya, maka datang Nabi SAW mengatakan wala safar. Jadi bulan safar itu bukan bulan sial. Maka dalam agama kita tidak ada namanya bulan sial, tahun sial, hari sial, angka sial, tidak ada. Ya, tidak ada. Kalaupun ada kesialan itu, ada disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Itu yang sering mendatangkan, yang terkadang mendatangkan kesialan kepada kita. Ya, adapun tahun, bulan, hari, itu semuanya baik. Karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini masih ada diyakini oleh kaum muslimin. Meyakini bulan Safar ini sebagai bulan sial. Ya, sehingga sebagian kaum muslimin di bulan Safar itu katanya di hari Rabu pekan pertama atau kedua, lupa. Ya, mereka melakukan sholat namanya sholat Rabu Wekasan. Ya, di bulan Safar. Berawal dari keyakinan ini, keyakinan yang diambil dari keyakinan orang jahiliyah. Jadi karena keyakinan yang batil, yang salah, sehingga membuat ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini double kesalahannya. Ya, jadi jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wala safar, tidak ada ya kesialan di bulan Safar. Bulan Safar itu semuanya baik, semua bulan baik. Nah, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, begitu pula dalil yang lain. Ya, dalil yang lain yang menunjukkan tentang larangan dari tatayyur ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tiarah itu adalah syirik. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Nah, itu. Ambil ini ke mana? Nah, dipegang ini. Dilipat itu ke atas. Ya, habis. Iya, kita lanjut. Jadi dalil yang ketiga ya, yang menunjukkan kepada kita tentang haramnya meyakini tiarah tadi itu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Sesungguhnya tiarah itu tatayur tadi itu, ya, sesungguhnya itu adalah perbuatan kesyirikan. Ya, walaupun ini masuk pada syirik kecil, nah, maka wajib untuk kita menghindarinya. Nah, syirik kecil, walaupun namanya syirik kecil, itu levelnya di atas dosa besar. Karena tingkatan dosa itu, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, yang tertinggi itu syirik besar, baru kemudian syirik kecil, baru kemudian dosa besar, seperti mencuri, minum khamr, berzina dan sebagainya, baru kemudian dosa-dosa kecil. Gitu. Jadi walaupun namanya syirik kecil, itu tetap masuk dosa besar, bahkan di atas dosa besar. Gitu. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghindari keyakinan-keyakinan nyeleneh seperti ini. Ya. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, mantapkan tawakal kita hanya kepada Allah. Ya, fa idza azamta, dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila Anda sudah bertekad melakukan sesuatu, maka bertawakal kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Orang beriman begitu. Ya, tidak kemudian terpengaruh dengan khurafat-khurafat atau tatayur-tatayur seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi itu. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ahwalu al-mutatayyir, kondisi orang yang tertimpa penyakit tatayur ini. La yakhlu min halain. Ya, orang tersebut tidak keluar dari dua kondisi. Pertama, an yahjima atau yahjuma wa yastajibu li hadhihi at-tayyara wa yad'u al-amal wa hadha min a'zami at-tatayyur wa at-tashaa'um. Ada orang ya ketika dia mengalami perasaan tatayur tadi. Ya. Ketika dia mengalami perasaan itu, dia langsung berhenti dari gawiannya. Dia langsung berhenti dari aktivitasnya gara-gara tatayur tadi itu. Nah, ini yang parah. Nah, seperti contoh orang yang tadi membuka toko sembako misalnya. Yang pertama kali belanja orang buta. Dia langsung berhenti dari jualannya itu. Kemudian kondisi yang kedua adalah an yamdi walakin fi qalatin wa hammin wa ghammin yakhsha min ta'thiri ma tatayyara bihi wa hadha min at-tashaa'umi aidan. Kondisi yang kedua, dia terus lanjutkan bisnisnya tapi kondisinya was-was. Ya. Dia terus lanjutkan usahanya tapi dalam kondisi was-was, ada rasa takut, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, ini juga salah. Ya, walaupun yang pertama tadi itu lebih parah. Kalau yang pertama langsung berhenti dia, sampai di sana. Tiba-tiba ada ular lewat di jalan, langsung pulang ke kuala. Kalau yang kedua ini dia jalan terus tapi pikirannya was-was, ada rasa takut, rasa apa. Nah, ini juga nggak benar. Ya, walaupun yang kedua ini lebih ringan daripada yang pertama. Harusnya dia mantapkan dirinya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lantas apa obat ya atau doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika kita tertimpa perasaan tatayur tadi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Karena memang ya kita akui, kadang setiap kita mengalami hal itu. Ya apalagi karena sudah sering dengar cerita gini, cerita gitu. Ketika terjadi kepada kita kadang timbul rasa was-was, rasa takut. Padahal sesuatu itu nggak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita perbuat. Nah, kalau muncul perasaan itu, apa doa yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membacanya? Maka disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada orang yang sedang mengalami hal tadi. Itu hendaknya dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Artinya apa? Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau ya Allah. Begitu pula, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak mudarat, menolak keburukan, ya menolak mara bahaya kecuali Engkau satu-satunya ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan darimu ya Allah. Ini doa ini mengajarkan kepada kita untuk lebih memantapkan tawakal kita kepada Allah sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal tadi itu.
Jadi ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau satu-satunya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak keburukan, menolak mara bahaya kecuali Engkau satu-satunya ya Allah. Dan sungguh tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya. Kemudian juga ada doa yang lain. Ada doa yang lain yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika ada perasaan tatayur tadi itu menimpa kita. Itu doa, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ini lebih simpel kalian. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Hafal enggak? Coba ikuti ulang. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Pendek aja doa ini. Ya Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ini yang kita baca kalau ada perasaan-perasaan tadi. Ada rasa was-was, rasa khawatir. Artinya apa? Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau takdirkan. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan ya Allah kecuali kebaikan darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau satu-satunya. Nah ini, ya sama seperti yang di atas. Kandungan doa ini adalah bagaimana agar kita memperkuat tawakal kita, berserahnya diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, sehingga tidak terpengaruh dengan khurafat-khurafat, dengan tatayur-tatayur seperti yang kita contohkan tadi itu. Summa alaihi, kemudian atas dia itu setelah dia membaca doa tadi itu, ya ma'rifatu dhararit tatayur, hendaknya dia mengenali dampak buruk dari tatayur tadi itu. Ya mulai dari bahwasanya tatayur itu adalah dosa, bahkan itu termasuk dari kesyirikan. Nah, ini kalau kita sadari, itu akan membantu kita untuk mengusir perasaan-perasaan tatayur atau was-was tadi itu. Kemudian mujahadatu nafsi. Ya, orang yang terjangkiti perasaan tatayur itu hendaknya dia melawan perasaan tersebut. Ya, dengan memperkuat rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-imanu biqada'illahi wa qadarihi. Untuk melawan rasa tatayur itu juga hendaknya kita semakin memantapkan keimanan kita dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan bisa mengusir perasaan-perasaan tadi. Kemudian yang keempat, ihsanul dhanni billah. Seorang muslim harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau muncul rasa tatayur tadi itu, kita lawan dengan perasaan selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla itu tergantung persangkaan hambanya. Ya, ana inda dhanni 'abdi falyadhunna bima syaa. Firman Allah dalam hadits qudsi. Sesungguhnya aku itu tergantung persangkaan hambaku, maka silakan hambaku itu berprasangka kepadaku sekehendaknya. Maka di sanalah kita agar selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Nah, itu dia beberapa ya tips yang diajarkan untuk kita menolak ya perasaan was-was, perasaan khawatir ketika tertimpa perasaan tatayur tadi itu. Berapa menit lagi? 3 menit. Nah, ya ulun kira cukup lah. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak.